ngeliatin dia diem, oh teman saya. Demikian juga dengan macan misalnya. Nah, teknik bau ini sebenarnya kebetulan kemarin Agustus kita interaksi dengan teman-teman dari Amerika. Di sana sudah dijadikan kayak parfum sintetis. Fungsinya adalah untuk menjebak. Jadi ketika kita sudah mempelajari ada jejak, ada kotoran, kemudian itu dijadikan lintasan, kita bisa pasang misalnya ada kayu di tengah itu, di tengah jalan itu, kita kasih semacam krep yang untuk sandal gunung itu kan ada krep gitu kan, yang untuk pengunci selain resleting itu. Nah itu yang bagian satunya ditempel di situ, kemudian yang kemungkinan dilintasi oleh macan dan dikasih aroma bau itu. Harapannya nanti kalau yang kemarin kita itu mencari rambut yang tersisa di pohon, di bekas sakaran itu, kalau pakai jebakan itu nanti kalau macan lewat dia akan datang ke situ, kemudian karena mencium bau aroma itu yang sintetis, dia akan menggosok-gosokkan badannya di situ. Dikira itu adalah tempat dia menandai. Jadi bisa dipancing untuk itu bau. Ini bau. Kemudian suara. Kita bisa mendengar suara tanpa harus melihat hewannya. Kita akan tahu bahwa itu ada hewannya. Kalau pagi misalnya, teman-teman sudah biasa mendengar ayam berkokok. Kita tidak melihat, tapi ada. Ayam hutan coba, kita jarang kan melihat langsung. Tapi dari suaranya kita tahu. Kemudian kambing misalnya, karena itu hewan-hewan yang sudah biasa kita lihat. Kalau yang tidak biasa kita lihat, misalnya suara monyet, suara lutung atau suara babi hutan, kalau kita tidak biasa mendengar suaranya, kita tidak akan tahu. Kalau sebenarnya ada hewannya di situ, kita dengar dari suaranya. Kemudian untuk gosokan ini ada nanti contohnya kubangan. Ini biasanya di babi hutan maupun badak, dia melakukan bekas aktivitas kubangan. Kalau teman-teman melihat kemarin pasti ada di antara sungai dan kampung itu ada tempat yang agak lorong, yang bekas sawah itu, semacam sekarang ditiru di hotel-hotel itu. Jadi kalau kita mandi, sistemnya niru kayak tempatnya berkubang babi, apa namanya? Tempat. Nah semacam itu untuk berendam, kita tidur pakai air hangat di situ. Karena mandi sampai ketiduran lama. Nah itu kubangan. Kemudian sarang. Sarang ini kita tanpa harus melihat hewannya juga bisa mengidentifikasi. Sarangnya tupai nanti berbeda dengan sarangnya bajing, berbeda dengan sarangnya musang, berbeda dengan sarangnya jelarang. Jelarang tahu kan, Ratufa bicolor itu. Suaranya biasanya, nah semacam itu. Nah, ketika kita mendengar suaranya kita bisa meniru. Kadang kalau kita nggak melihat, kita pengen oh ini ada aktivitas, kita bisa panggil. Terutama kalau pengamat burung biasanya sudah menggunakan itu. Saya jumpai di kebun saya di Ciawi, itu pemikat burung itu sudah mendownload suara-suara burung yang dia inginkan, kemudian dia pancing dengan itu, dikasih jaring dia tinggal. Nah sikap penggunaan modifikasi ini sudah digunakan teman-teman penangkap burung. Jadi karena pejantan, ada pejantan lain dikira musuhnya, ternyata hanya rekaman, dia datang sarang. Ini sudah. Nah ini contoh-contoh kotoran. Tidak saya bawa karena ketinggal di Bandung kemarin untuk diskusi pecinta alam di sana. Ini contoh kotoran yang mengandung rambut kijang. Kemudian ini contoh yang mengandung rambut monyet. Kemudian ini yang mengandung rambut lutung. Kemudian ada pola juga yang kotoran macan itu seperti pasta, beda dengan ular. Kalau ular memanjang satu, kalau ini dia membentuk untuk pasta, untuk gumbalan-gumbalan, namanya boli. Jadi yang membedakan dirinya kotoran macan, kotoran muntahan bubu atau burung hantu, nanti beda dengan kotoran ular. Nanti kita bisa bedakan. Ini contoh-contohnya. Dulu kita belajar dari nol. Pendekatan diameter kita belum bisa membedakan mana kotoran musang, mana kotoran kucing hutan, mana kotoran macan tutul. Nah, sejalan dengan waktu kita sering belajar, akhirnya kita bisa bedakan itu. Ini sebagai gambaran awal saja. Kemudian cakaran atau garutan juga bermacam-macam. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat,
tapi nggak perhatian atau belum tahu karena belum ada informasi. Jadi macan tutul ataupun harimau itu suka melakukan garutan-garutan di pohon. Ini bisa kita lihat cakaran baru itu kelihatan kambiumnya jelas terkelupas gitu. Nah, cakaran lama kambiumnya sudah mengering dan pola cakaran itu bisa panjang macam ini. Jadi cakaran itu variasinya banyak, bisa lurus, bisa miring, kemudian bisa spot atau tutul-tutul. Kayak kalau melihat kucing di rumah itu bisa krok-krok gitu. Atau bahasa Sundanya apa itu? Noet. Ngoet. Oh iya. Catat tadi bisa, kalau ada keterangan saya bisa tahu ngoet. Tolong dicatat. Ngoet itu berarti menggaruk-garuk atau mencakar. Ini gosokan badan. Jadi bisa kita bedakan. Kalau gosokan badan macan, selain dia digosok, itu dia lakukan cakaran, ada bekasnya. Beda dengan cakaran bekas gosokan babi. Biasanya di sini ada lumpur-lumpur dia berkubang itu. Ini kita bisa bedakan. Jadi di sini saya inginkan teman-teman memahami bahwa keberadaan hewan di hutan itu tidak harus dilihat langsung, tapi ada bekas-bekasnya, ada perilakunya yang kita bisa amati, dan itu bisa kita jadikan sebagai sebuah catatan ada hewannya di situ. Tapi meskipun ini tidak bisa untuk menghitung jumlah populasinya. Kalau jumlah populasi nanti ada metode-metode lain. Nah, cakaran itu bisa cakaran lama tadi yang sudah saya contohkan, kambiumnya sudah mengering, atau cakaran baru nanti bekas-bekas kambiumnya masih terkelupas merah kayak gini. Nah, ketika cakaran lama cakaran baru ini macan tutul berada di satu tempat, itu kita bisa pastikan ini sebagai sebuah cakaran aktif, maksudnya dia masih sering digunakan. Nah, kalau kita pasang alat kamera ini, kita 100% bisa dapatkan gambarnya. Nah, nanti beda juga dengan bekas taring babi. Lebarnya, kalau tadi ini kelihatan sempit, cakarnya tajam kayak kena apa? Arit bahasa Sundanya apa? Arit sama ya? Ya kayak bekas torean arit itu tajam. Beda dengan yang babi. Selain posisinya miring, dia juga lebar. Dan ini ada bekas saringnya itu untuk apa? Membuat luka, siungnya itu. Dan tingginya tidak sampai 1,5 meter, dia paling 50-40 cm itu. Ini juga di atau bekas kijang, tandukan kijang. Jadi kijang itu secara periodik yang jantan, ranggahnya itu akan tanggal atau setelah tua dia akan putus nanti tumbuh lagi. Jadi untuk menumbuhkan lagi biasanya mungkin gatal atau bagaimana dibentur-benturkan ke sini ke pohon. Nanti bekas lukanya beda kan? Nah, ini kan semacam ini semacam ini. Kemudian ini kulit yang terkelupas itu bisa ke atas bisa ke bawah. Kemudian ada bekas yang agak tebal dan miring. Ini beda lagi. Ini bekas ranggah kijang. Kemudian macan tutul juga melakukan marker atau penandaan dengan dia mencakar di tanah semacam ini. Bekasnya nanti beda dengan cakaran ayam hutan yang cari pakan atau puyuh gonggong. Kalau bekas aves itu pencakaran ke segala arah, bisa ke depan, samping. Kalau ini jelas, misalnya jalurnya ke sana. Cakaran itu kalau nggak mengarah ke sini, dia mengarah ke sana. Dan ini bisa kita cermati dari di mana serasah mengumpul. Nah, serasa ini mengumpul terbanyak di mana? Biasanya di sini ada aroma sekret kencingnya, akan khas baunya nanti.